Selamat pagi anak-anak kelas 2A dan 2B. Hari ini bertemu kembali dengan Miss Ririn dalam pembelajaran bahasa Bali. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, izinkan Miss untuk mengaturkan panganjali Om Swastiastu. Nah, hari ini Miss Ririn akan mengajak kalian untuk menjawab soal-soal di buku Pratnyasari kelas 2 halaman 8 dan 9. Nah, sebelum dimulai, siapkan dulu buku paket Pratnyasari kalian dan alat-alat tulis ya. Nah, yang pertama kita mulai dari Romawi 1, tiang bisa. Isi tanda silang huruf A, B, atau C di depan jawaban yang benar. Nomor 1. Ciri perilaku hidup rukun di keluarga. A. Merebut mainan adik. B. Belajar bersama adik. C. Bertengkar dengan kakak. Nah, jawabannya adalah B. Belajar bersama adik. Selanjutnya, nomor 2. Ciri perilaku hidup rukun dengan teman. A. Berangkat sekolah bersama. B. Membiarkan teman terjatuh. C. Mengejek teman. Nah, jawabannya adalah A. Berangkat sekolah bersama. Lalu, nomor 3. Di bawah ini kalimat minta maaf. A. Baik, saya memaafkan Made. B. Minta maaf Bu Guru, saya telat masuk. C. Irai memaafkan saya. Nah, jawabannya adalah B. Minta maaf Bu Guru, saya telat masuk. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Melihat teman jatuh dari sepeda, si putra menolong. Itu termasuk perilaku yang A. Baik, B. Jelek, C. Harus dihindari. Nah, jawabannya adalah A. Perilaku yang baik. Selanjutnya, nomor 5. Kalimat di bawah ini yang disebut kalimat pesan adalah A. Putu. Nanti sesudah beristirahat, Putu disuruh ke kantor kepala sekolah. B. Senang sekali saya dapat nilai ulangan 100. C. Jangan ke sini, di sini ada anjing galak. Nah, jawabannya adalah A. Putu, nanti sesudah beristirahat, Putu disuruh ke kantor kepala sekolah. Nah, sekarang kita lanjut ke Romawi 2. Nah, di Romawi 2 ini ada cerita si buta dan si lumpuh. Kalian bisa lihat di bawahnya ya. Sekarang Miss akan menceritakannya ke bahasa Indonesia. Disimak dengan baik-baik. Ada seorang yang buta dan seorang yang lumpuh. Mereka berdua berteman baik. Si buta tidak punya saudara, begitu juga dengan si lumpuh. Karena mereka berdua cacat, jadi mereka tidak bisa bekerja. Jika lapar, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Mereka berdua lalu mengemis kepada para tetangga agar mereka bisa makan. Si buta menggendong si lumpuh, lalu si lumpuh menunjukkan jalan. Jika ada tetangga yang memberikan makan, baru mereka bisa makan. Tetapi, walaupun begitu, mereka hidup rukun saling tolong-menolong. Nah, setelah selesai mendengarkan cerita si buta dan si lumpuh tadi, kita lanjut lagi menjawab soal di halaman 9. Nah, soal di halaman 9 ini berkaitan dengan cerita si buta dan si lumpuh tadi. Ada 5 soal ya. Yang pertama,
cerita di atas menceritakan hidup rukun dengan jawabannya dengan timpal. Nah, timpal itu bahasa Indonesianya teman. Selanjutnya ke nomor 2. Yang menyebabkan si buta dan si lumpuh tidak bisa bekerja karena mereka, jawabannya adalah karena mereka cacat, jadi mereka berdua tidak bisa bekerja. Nah, selanjutnya di nomor 3. Si lumpuh digendong oleh si buta karena dia tusing ngidang mejalan. Artinya, karena dia tidak bisa berjalan. Nomor 4. Si lumpuh menunjukkan jalan kepada si buta karena si buta, jawabannya tusing ngidang ningalin. Artinya si buta tidak bisa melihat. Selanjutnya ke nomor 5. Kalimat yang mencirikan si buta dengan si lumpuh rukun berteman di cerita di atas adalah yang kalimat si buta menggendong si lumpuh yang menunjukkan jalan. I buta ngandong i lumpuh ane matujuin jalan. Silahkan ditulis jawabannya di buku paket kalian ya. Sekarang kita akan lanjut ke Romawi 3. Masih di halaman 9 ya. Nah, di Romawi 3 ini ada 8 soal. Yang pertama, coba sebutkan ciri-ciri hidup rukun di keluarga. Jawabannya, gotong royong mak kedas-kedas ajak keluarga lan saling olas asih ajak nyamal. Artinya, gotong royong bersih-bersih dengan keluarga dan saling mengasihi dan sesama saudara. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Coba sebutkan ciri-ciri hidup rukun dengan teman. Jawabannya, melajah sareng timpal lan tusing dadi marebat. Artinya, belajar bersama teman dan tidak boleh bertengkar. Kita lanjut lagi ke nomor 3. Di mana saja kita harus hidup rukun? Nah, jawabannya di rumah, sekolah, lan di masyarakat. Di rumah, sekolah, dan di masyarakat kita harus hidup rukun. Nah, selanjutnya di nomor 4. Menurut kalian, haruskah kita meniru perilaku yang ada di cerita si buta dan si lumpuh? Jawabannya, patut. Ya, karena mereka berdua hidup rukun dengan sesama. Dan saling tolong-menolong. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 5 dan 6, kalian perhatikan gambar itu ya. Nah, soal nomor 5. Coba ceritakan perilaku yang ada di gambar tersebut. Itu gambar seorang anak dan seorang nenek. Jadi jawabannya, anak cerik sane nulungin anak lingsir. Seorang anak yang sedang menolong seorang nenek.
Kita lanjut lagi ke nomor 6. Bagaimana perilaku anak di gambar itu? Jawabannya, mapari laksana melah, artinya anak tersebut berperilaku yang baik. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 7. Perlukah kita selalu hidup rukun? Jawabannya, patut. Ya, kita harus hidup rukun dengan keluarga, dengan saudara, dan juga dengan orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir, nomor 8. Bagaimana jadinya jika kita sudah hidup rukun? Jawabannya, iraga nemu rahayu. Nah, hidup kita menjadi lebih bahagia. Silahkan ditulis ya jawabannya di buku paket kalian. Nanti jika kalian sudah selesai mengerjakan buku Pratnyasari halaman 8 dan 9, nanti bisa kalian fotokan dan kalian kirim ke WA Miss Ririn. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran bahasa Bali hari ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi dengan materi selanjutnya ya. Akhir kata, Miss mengucapkan terima kasih. Karena tadi di awal Miss mengaturkan Panganjali, sekarang Miss tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di minggu berikutnya.